Ya, saudara, berita utama hari ini kembali membahas 3 topik terhangat dalam sepekan, yakni mengenai seorang nenek mengalami penganiayaan brutal gara-gara dituduh menculik. Lalu soal munculnya wacana pemakzulan Gibran Rakebuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Serta aksi premanisme berkedok ormas kian meresahkan. Kita ke topik yang pertama lebih dulu mengenai nasib malang yang dialami seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat. Maksud hati ingin minta tolong pada seorang anak, namun ia malah mengalami penganiayaan brutal karena dituduh sebagai penculik. Buntut kasus ini, 2 orang jadi tersangka. Nenek Asyah menjadi bulan-bulanan warga yang gelap mata karena terpancing dengan teriakan penculik dari seorang warga. Tanpa diberikan kesempatan membela diri, Nenek Asyah dianiaya bertubi-tubi. Tak peduli dengan kondisi nenek yang lunglai dan tua renta. Akibat penganiayaan ini, Nenek Asyah harus dirawat ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat selama beberapa hari karena mengalami lebam di bagian wajah, kepala, dan punggung. Meski kini Nenek Asyah kondisinya sudah membaik, namun trauma yang dialaminya membuat dirinya masih belum bisa banyak beraktivitas. Sehari-hari, saudara, Nenek Asyah tinggal bersama anak dan cucunya di desa Bunikasih, Cianjur, Jawa Barat. Setiap bulan, Nenek Asyah selalu mengambil sendiri uang pensiunan suaminya di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini sudah dilakukan selama 15 tahun dan ia lakukan dengan berjalan kaki. Alhamdulillah sudah membaik, tapi masih memar di mukanya karena pukulan-pukulan itu berat sekali mukanya. Kalau si nenek kegiatannya diam di rumah, nggak kemana-mana. Kalau tinggalnya sama siapa, Bu? Sama ibu di sini, sama anaknya. Cucu. Oh, sama cucu ya, Bu ya. Insiden penganiayaan pada Nenek Asyah terjadi pada Minggu 4 Mei lalu. Saat itu dengan berjalan kaki, Nenek Asyah pergi ke kantor tempat pencairan uang pensiunan suaminya ke Kampung Legok, Cianjur. Nenek Asyah memilih tak naik ojek atau diantar cucu pakai kendaraan karena pernah punya pengalaman jatuh dari motor saat pulang naik ojek usai mengambil uang pensiunan. Di perjalanan pulang, saudara, kembali ke rumahnya di desa Bunikasih, Cianjur, Jawa Barat, Nenek Asyah memanggil seorang anak untuk meminta tolong dituntun karena jalanan yang menanjak. Namun tiba-tiba anak yang sempat membantu Nenek Asyah berlari meninggalkan sang nenek. Hal itu memantik kecurigaan warga dan menuding Nenek Asyah sebagai penculik. Teriakan warga inilah yang seketika menyulut emosi warga lainnya untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Anak korban menceritakan ibunya sudah berusaha menjelaskan bahwa ia tak niat menculik. Namun Nenek Asyah tetap dianiaya tanpa ampun. Polisi menangkap pelaku yang berperan seorang provokator dan juga penganiaya korban. Sempat buron, Abdul Kohar ditangkap di lokasi persembunyiannya di sebuah gubuk di tempat pemakaman umum Kecamatan Cibobar, Cianjur. Abdul Kohar kabur ke rumah mertuanya usai video penganiayaan viral. Tak hanya sebagai provokator, saudara, Abdul Kohar diketahui paling banyak memukul Nenek Asyah, yakni 5 kali di bagian wajah dan kepala. Pelaku lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang tua dari anak yang diminta pertolongan oleh korban, yaitu Ahmad. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka karena ikut menganiaya Nenek Asyah. Ahmad mengaku memukul korban lantaran tersulut emosi dan panik karena anaknya diduga nyaris jadi korban penculikan. Kini kedua pelaku dijerat pasal pengeroyokan secara terang-terangan yang mengakibatkan luka ringan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita ke topik kedua, soal wacana pemakzulan Gibran Rakebuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan itu merupakan salah satu dari 8 poin yang terdapat dalam deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di waktu yang berdekatan, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, juga tengah diterpa tudingan kepemilikan ijazah palsu. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu.
sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Jokowi mengaku kesabaran ada batasnya, lantaran ia merasa dirinya telah dihina dan direndahkan karena tudingan kepemilikan ijazah palsu. Langkah hukum pun ia tempuh. Jokowi melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu sebagai pembelajaran. Resmi dilaporkan ke polisi, Roy Suryo bersama dengan Dr. Tifa, Rismon Syanipar, dan Rizal Fadilah justru mengibarkan bendera perlawanan. Roy Suryo CS menantang Jokowi beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah palsu. Di saat Jokowi dipojokkan dengan tudingan ijazah palsu, sang putra sulung juga tengah diterpa persoalan. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 tuntutan politik. Salah satunya meminta MPR mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Alasannya, proses pencalonan Gibran berbekal keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tak lama berselang dari usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terjadi mutasi di tubuh TNI. Salah satu yang terkena mutasi adalah putra Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arip Wibowo. Tri Sutrisno diketahui menjadi salah satu purnawirawan yang mendukung usulan pemakzulan Gibran. Namun tiba-tiba mutasi itu dianulir hanya selang 1 hari. Artinya kan 1 hari itu cukup lama loh Mbak ya. Artinya kan perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain itu Pak. Batalnya mutasi terhadap Letjen Kunto Arip Wibowo lagi-lagi dikaitkan dengan Joko Widodo. Apalagi dalam mutasi yang batal itu, Letjen Kunto Arip Wibowo sedianya akan digantikan oleh mantan ajudan Jokowi Laksamana Muda Hersan. Namun Jokowi membantah dirinya cawe-cawe dalam mutasi di tubuh TNI. Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI. Prosedurnya di situ juga kita semuanya tahu ada Wanjakti dan lain-lain. Itu ada kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari Panglima tertinggi. Berarti tidak ada kaitannya sama pemakzulan itu ya Pak? Tidak ada. Termasuk penggantinya itu kan juga mantan ajudannya jangan gitu Pak? Tidak ada. Di tengah wacana pemakzulan Gibran sebagai Wapres, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di acara Halal Bihalal di Balai Kartini, Jakarta Selasa lalu. Prabowo berada satu meja dengan mantan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno, salah satu purnawirawan yang ikut menandatangani deklarasi pemakzulan Gibran. Semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive. Sorotan lainnya, saudara, aksi premanisme berkedok ormas kian meresahkan. Tak hanya masyarakat, namun pengusaha juga kerap menjadi sasaran dari aksi premanisme. Di desa Pundenrejo, Pati, Jawa Tengah, sekelompok orang tak dikenal merobohkan 2 rumah warga. Warga yang melawan tak dapat berbuat banyak lantaran jumlah yang tak berimbang. Aksi penyerangan diduga dipicu sengketa tanah antara warga dengan sebuah perusahaan pabrik gula.
Di Serang, Banten, polisi menangkap 66 orang yang diduga preman dan kerap beraksi di sejumlah tempat keramaian. Puluhan preman mengatasnamakan ormas melakukan pengancaman, kekerasan, dan penipuan terhadap para pencari kerja. Aksi premanisme tak hanya menyasar warga biasa, namun juga menyasar dunia usaha atau industri, saudara. Pemalakan, intimidasi, hingga pungli yang mereka lakukan bisa saja membuat pemodal berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia. Pabrik otomotif asal Tiongkok BYD yang tengah dalam proses pembangunan tak luput dari gangguan premanisme oleh ormas. Polisi mendirikan posko pemberantasan premanisme di proyek pembangunan pabrik otomotif BYD. Polisi akan berjaga di kawasan pembangunan pabrik selama 24 jam. Maraknya aksi premanisme yang terjadi belakangan ini membuat Presiden Prabowo Subianto resah. Presiden pun memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindak premanisme yang mengganggu iklim usaha dan keamanan masyarakat. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak agar tidak semakin masif, TNI Polri dan Pemda DKI Jakarta mengerahkan Satgas Anti Preman. Mulai 15 Mei hingga 23 Mei, operasi anti premanisme akan digelar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Bahkan, agar pemberantasan preman tepat sasaran, kegiatan intelijen pun diterapkan. Saudara, itulah tadi 3 top 3 ya, 3 topik pilihan terhangat yang kami sajikan untuk Anda. Nantikan topik lainnya hanya di Berita Utama. Saudara, usai jeda di Berita Utama, seorang calon pengantin pria di Palembang diserang musuh lamanya saat hendak melakukan ijab kabul. Kami segera kembali.